Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan proses tubuh kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Begitu kami silakan kepada Bapak Ustaz Samin SPDI, dan insyaallah kami beri waktu 30 menit dan dilanjutkan nanti dengan tanya jawab ya, dari jemaah yang kira-kira ingin bertanya kepada Ustaz dan Pak Ustaz yang menjawabnya. Terima kasih. Kepada Pak Ustaz yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa idaratan hasanah. Yang kami hormati yang membanggakan Yayasan Masjid Taqwa, kata kami Bapak Aidil Al-Isti beserta jajaran pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, mari sama-sama kita mempersembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di masjid ini melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita subuh pada pagi hari ini diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, alhamdulillah bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dibangunkan oleh Allah di subuh pagi hari ini berkumpul kita di masjid ini, di majelis ilmu bertolabul ilmi kita. Jadi rahmat Allah bercucuran. Kita duduk di sini, jadi rugi ya kalau mau bangun yang subuh tapi tidak kalau salat subuh. Nah, nikmatnya paling besar ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, menyambung materi kita yaitu tentang keutamaan salat berjamaah. Jadi kita ini kan salat berjamaah. Dan salat berjamaah itu salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi kalau ada dua orang salat masuk jamaah. Kemudian kami ingin menyampaikan hukum daripada salat berjamaah. Sebelum kami sampaikan tentang keutamaan salat berjamaah. Jadi empat madhab itu berbeda pandangan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah tentang hukum melaksanakan sholat berjamaah. Kami khusus pribadi menghukumi sholat berjamaah ini tidak wajib sholat berjamaah. Karena madhab Syafi'iyah, kalangan Syafi'iyah itu berhukum dengan fardu kifayah. Jadi madhab Syafi'iyah yang kita anut Bapak Ibu sekalian Allah banyak berpendapat fardu kifayah yang pertama. Yang kedua sunnah muakkadah. Sedikit kalangan yang mengatakan wajib. Ya. Jadi berpegangan itu hukum tentang sholat berjamaah kalau kami menghukumi melok dengan yang berhukum fardu kifayah. Macam mana kalau ada orang yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki? Yang dikhususkan di sini Bapak Ibu yang laki-laki. Yang perempuan sama ya boleh. Jadi nanti kita bahas tentang sholat yang afdalnya wanita ya, ada babnya Pak. Jadi sholat berjamaah itu kalau misalnya dihukumi wajib Bapak Ibu, tatkala kita melakukan sholat berjamaah di rumah ya, sholat jamaahnya ada dua kalau dihukumi wajib. Jangan kita tidak datang ke masjid. Yang pertama kalau dihukumi wajib sholat berjamaah kita di rumah sah. Yang pertama, tapi berdosa. Nah ini sah tapi berdosa. Kemudian hukum yang kedua yang hukumi wajib. Ya,
tidak sah. Makanya harus di masjid. Kalau yang hukumi fardu kifayah, sholat di rumah secara berjamaah dilakukan dengan anak kita, istri kita, boleh tetap dimasukkan itu sholat berjamaah. Ya, ini. Tapi keutamaan yang didapat tidak sama tentunya dengan yang di masjid. Kira-kira model itu. Jadi kita yang hukumi fardu kifayah tidak berdosa. Kalau yang hukumi wajib, makanya kalau ada salah satu ulama kita yang kata wajib, siapa yang kalau sholat di masjid bakal rumahnya. Kami tidak ngomong macam itu, ya. Itu yang simple wae. Itu ya Bapak ya. Jadi kaget dijelaskan lagi oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ini pandangan tentang sedikit baik, ya. Dikupas tuntas oleh kiai-kiai kita. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, tentang keutamaan sholat berjamaah. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Aba Hurairah salli ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa inna Allah yu'tika bi kulli salatin thawab 25 fi ghairi jama'ah. Ini ada dalam hadis ini dijelaskan keutamaan sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kekasihku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah, sahabat sekaligus yang melok dengan Rasul. Segala bentuk gawe Rasul tahu kan Pak? Hafal hadis yang diumumkan oleh Nabi itu hafalnya banyak. Abu Hurairah ini. Abu Hurairah itu kucing, banyak kucing dia nih, kucingnya banyak. Maka dikatakan Abu Hurairah. Masya Allah, tabarakallah ya, hidup bersama Rasulullah ini. Ini bukan sekadar istilah itu bertatap muka setiap hari, hidupnya dengan Rasul. Jadi kita tuh sekarang nih asisten, ini kira modelnya itu. Jadi tahunian. Kekasihku yaitu Rasulullah SAW telah berwasiat kepadaku, wahai Abu Hurairah, sholatlah dengan berjamaah sekalipun engkau lakukan dengan duduk, karena Allah memberikan kepadamu setiap satu sholat berpahala 25 sholat yang dilakukan tanpa berjamaah. Di sini dikatakan 25 derajat. Yang sholat berjamaah satu waktu sholat secara berjamaah, sholat subuh kita di sini berpahala 25 derajat. Nanti ada hadis juga yang katakan 27 derajat. Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Jadi walaupun harus dengan duduk. Ini ada jamaah kita, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sholatnya mohon maaf dan batin kami sampaikan. Kalau sholat pas di masjid, umpama sholatnya duduk, tapi pas berjalan baca masih Pak ya misalnya. Jadi pas ruku sujudnya dia udah baca duduk. Tidak baca misalnya kan, rukuk dia sujud tak bisa karena ulur syai. Tapi pas tegak masih baca, maka kami sarankan kalau bacaannya yang digawe kan, takbiratul ihramnya pas tegak, ya. Jadi pas dia misalnya sebelum duduk itu, pas tegak takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram dulu, baru duduk karena rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu. Artinya pas tegak itulah takbiratul ihram baru duduk. Nah, kira-kira model itu ya. Kakek ada bahasan sebenarnya ya. Ini jelaskan baik. Jadi kakek jangan sampai asal pas sholat kakek umpama dia suruh duduk Allahu Akbar. Kalau baca imam takbiratul ihram dia takbiratul ihram dulu posisinya berdiri. Posisi dia berdiri, Pak. Allahu Akbar, baru dia duduk. Ya, ngerti ya? Nah, ini sering terjadi, Pak. Dia sujud juga, misalnya bawa kursi kecil ya. Ya, sering Anda perhatikan itu. Duduk, di sambil duduk takbiratul ihram, tapi pas maksud kami itu pas posisi berdiri takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dia tidak perlu sholat berdiri tegak. Kecuali memang tegaknya tidak mampunya. Tak mampunya tegaknya tak mampu, umpama ya ngomong tegak lagi sago segitu dah, duduk lagi sago mau segitu dah dia, apa lagi tegak. Nah ini ya,
Ini kami sampai ke gitu ngambil afdol dulu Pak. Kalau misalnya nak duduk Ustaz apa batal tak? Ada yang ngomongkan tak sah Pak solat dulu Pak. Nah kami tak ngomongkan yang tak sah. Inilah namanya hukum Pak ya. Jadi solat berjamaah Abu Hurairah ini ditegur lagi. Hai Abu Hurairah, solatlah dengan berjamaah. Hai Abu Hurairah, solatlah kau dengan berjamaah, sekalipun engkau lakukan dengan duduk. Melok gitu. Tapi pas takbiratul ihram diusahakan berdiri kalau kita tidak mampu tegak. Hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdahu 25 darajah wa fadlu salatil tatawwu fil baiti ala fi'liha fil masjid ka fadli salatil jama'ati ala salatil munfarid. Nabi SAW bersabda, keutamaan salat berjamaah atau salat seseorang yang sendirian adalah 25 derajat. Adapun keutamaan salat sunnah di rumah dengan yang dilakukannya di masjid adalah seperti keutamaan salat berjamaah atas salat sendirian. Jadi ini Bapak Ibu sekalian Allah, umpama kita sholatnya di rumah berjamaah, sholat kita di rumah berjamaah sesuai hukum fardu kifayah tadi, itu lebih baik daripada kita sholat sendirian di masjid Pak. Jadi ini umpama nih Pak kalau kami diajarkan oleh kiai kami, umpama nih kita sholat lambat sudah, nah selesai kalau sholatnya sholat berjamaah, atau kita baru datang di masjid, kalau kita misalnya dekati rewang lagi, cari kawan kita, minta rewang kita. Sampai keutamaan sholat jamaah. Misal walaupun kawan itu sudah sholat, minta rewang aku, kawan tadi. Apa? Sampai keutamaan sholat jamaahnya. Itu Pak ya? Walaupun di masjid Pak. Kalau memang dekati dia lagi rewang, nah di masjid diajak rewang. Anak kalau di rumah Pak, misalnya mau rumah sudah sholat, rewangnya aku sholat jamaah. Ya Pak? Nah, jangan kaget langsung Allah kita Pak, mohon maaf, kita datang ke masjid ini yang jangan sholat berjamaah, afdol ya. Tahu-tahu pasti masjid sudah selesai kan? Tahu-tahu anak kawan masih sudah sholat. Ayo berjamaah aku. Kau maaf Pak suruh kawan tadi Pak. Nah dapat Pak kita sholat berjamaah. Cak mana kawannya sudah sholat? Ya udah apa? Tidak apa Pak? Ya, tidak apa. Artinya apa namanya? Kita dapat fadilah sholat berjamaahnya. Itu ya. Jadi jangan sudah datang ke masjid langsung sholat dewan. Kalau pacak cari buang kawan. Itu. Masya Allah ya. Ya. 25 derajat. Adapun keutamaan sholat sunnah di rumah dengan yang dilakukannya di masjid adalah seperti keutamaan sholat berjamaah atau sholat sendirian. Jadi sholat sunnah itu Pak memang bagusnya kita gawekan di rumah. Umpama misalnya wong adzan subuh, tahu-tahu kita sholat sunnahnya di rumah, sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu Bapak, Ibu tidak perlu harus di masjid. Jadi kalau ada kawan-kawan kita umpama pas qomat Allahu Akbar baru datang, dia udah sholat sunat fajar lagi umpama. Jangan susun dengan dia, barangkali dia sholat sunat fajarnya di rumah. Keutamaan sholat sunnah kita sendirian di rumah itu lebih utama daripada kita sholat sunnah di masjid. Sama dengan sholat sendirian kita dengan sholat berjamaah di masjid. Ya Pak ya? Memang agak rumit Pak ya. Kami belajar itulah Pak, muter itulah. Diajak muter, ujung-ujungnya ditanya, ngerti tidak Bin? Mangap sih kita Pak. Nah, ya. Itulah belajar Pak. Belajarnya apalagi kalau kita belajar ilmu tauhid ya Nah itu dilemet gitu Pak. Ujung-ujungnya balik ke satu titik itulah kuasa Allah. Nah sudah Pak. Baik, hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Nah ini hadis yang ngomongkan 27 derajat. Ada yang ngomongkan 25 derajat salah Pak. Memang hadis saja itu. Kau ini 27 kebala. Jangan kebala, ada hadis Ya, tapi yang masyhurnya ini Bukhari Muslim, Pak.
Muttafaqun alaih, yang hadis yang ngomong 27 derajat. Hadis yang sahih yang Bukhari Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdal salatil fajr bi 27 darajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah adalah lebih utama daripada salat sendirian dengan lipat 27 derajat. Rugi kalau gitu. Apalagi mohon maaf rumah para masjid. Tak salah dia kaki nak langgar ke masjid. Ya dah. Apalagi aku nak habis puasa model main ni kan. Aman puasa ya Allah lagi cepatnya gancang gitu tak ke masjid dah. Habis puasa. Wallahu a'lam bissawab ya. Solat berjamaah di masjid ni Pak, banyak niat utamanya berjamaah. Itu kadang-kadang ada yang khusyuk Pak. Di antara jamaah yang khusyuk, di antara jamaah yang solatnya khusyuk diterima oleh Allah, kita melok diterima juga. Itu kita berjamaah Pak. Ngangkat. Ada di antara jamaah kita yang doanya makbul, dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah. Jamaah lainnya diterima Pak. Beda dengan imam. Imam nanggung dewe, manggoi imam ni Pak, pahit-pahit sedap itu. Ngeri-ngeri sedap Pak jadi imam tu Pak. Bukan kelemahan gitu. Lemahnya jadi imam. Wah Pak, dosanya besar. Nak tahu? Nah, ngomong apa gitu? Aman kita salah. Siapa nak nanggung gitu? Kita nanggung yo. Oh jamaah tak nanggung. Beradasan jadi imam. Anda kalau main kiri 12 Pak, song jadi imam dah kalah, laju lengamo. Banyak kohanya kan macam gitu tu. Dia 13. Ya. Lemahlah ya amat gitu dia kami dulu tu. Lemahlah kami azan bae. Azan itu Pak pahalanya besar. Jangan nak mengebut, jangan kamu diem bae. Yang baca azan, yang suaranya azannya bagus, bergancang azan. Pahalanya besar. Dapat 80 ya. Pahalanya besar Pak. Apa tu begitu? Ni ya, ketimbang jadi imam. Cuma azan juga benar-benar, oi. Jangan masing-masing tentang pahalanya besar. Jangan salah-salah. Benar-benar azan. Dibanding ke macam itu tu nak banding ke lemahlah azan apa lemahlah jadi imam. Mana bila lemahlah azan Pak? Iyo. Azan itu Pak, makhluk Allah itu Pak. Hewan tumbuhan dengar Pak, bertasbih. Pahalanya balik ke kita Pak. Manusia makhluk Allah itu jalan langkah kaki dengar azan kita itu Pak, langkah kaki dia tu diganjar pahala kebaikan balik ke kita juga Pak. Pak, besar kan? Apa jadi imam? Masalah. Nah, dia gitu. Apa sih Allah? Aku pada dalam hatinya, bagusnya anak aku ni. Nah, sudah cile lah itu gitu. Kalau imamnya bagus, ngangkat seluruh jamaahnya Pak. Kalau imamnya jelek, imam itu lah nanggungnya. Di antara jamaah ini, dah kata yang mohon maaf misalnya, misal, dah katanya bagus ya lo, imam ngandal ke imam tu lah. Siapa yang ngangkat itu? Umpama, tapi di antara seluruh jamaah pasti ada yang bagus. Mangkonya sholat jenazah itu berjamaah, banyak gancang-gancang nak melo sholat jamaah. Maka dari mulut kita itu Pak, siapa tahu Allahumma fir lahu warhamhu ikhlas tulus diampunkan dosa mayit itu Pak. Jangan sungkan-sungkan. Ini nak belantas pokok di depan masjid. Banyak udah saya itu Pak. Kita berhati ke kadang nak kita tegur di rumah. Iyalah. Lah sudah tadi yo. Kadang ada itu. Ada dua gua gitu dewek lagi. Dah kalau melo sholat. Oh ya Allah, gitu. Iya. Baik solat berjamaah. Ya Allah, Pak RT yang beladasan jadi imam. Kami Pak ya Allah. Kadang-kadang Pak di musola belakang itu Pak. Jangan sholat apa namanya kadang ku sholat subuh Pak metu Pak. Jamaahnya banyak ngajak wong rumah, banyak ngajak keluarga di rumah Pak sholat jamaah. Ngapo? Kalau nanggung wong rumah keluarga dewe lemah Pak. Dosanya tadi nanggung jamaah sebanyak itu. Jangan beladasan Pak. Yo kadang uji kuang, amin. Pan kau misal kuang ngasuh kuang nak jadi imam. Jangan kau maksa ke mundur. Itu kuang apa?
Ada Bu ada ngomong ke, alhamdulillah sudah pacak dilepas. Ijazah Pak namanya. Ijazah tu lah dilepas sajalah kau pacak bermasyarakat. Namun kau nak jadi imam lah benar-benar ni. Itu ngomong besar. Masya-Allah ya Pak Lanjut hadis yang ketiga. Tak ramai Pak, kita tahu Pak Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah ini sudah ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalus salawati 'inda Allah ta'ala salatu subhi yaumal jumu'ati fi jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama menurut Allah Ta'ala adalah salat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Salat subuh di hari Jumat. Makanya kita disunahkan baca ayat sajadah. Nah, jangan ditinggal sajadah itu, Pak. Tak apa, pukul buih-buih lah. Kalau misalnya memang pasti sudah baca ayat sajadah, pas nak rakaat keduanya nak baca surah Al-Insan misalnya. Baca surah yang lain tak apa-apa. Tak apa-apa, Pak. Misalnya ayat sajadah langsung dibagi 3 umpama. Tak apa-apa juga. Tak masalah. Ayat kedua surah Al-Insan, Al-Ata Al-Insan itu ya. Nah, itu ya. Sunahnya baca surah itu, Pak. Kalau tidak hafal juga tidak masalah ya. Ya. Jadi salat yang paling utama menurut Allah Ta'ala adalah salat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Karena hari Jumat itu Bapak Ibu sekalian rahmatullah, rajanya para hari. Di hari Jumat itulah beberapa peristiwa terjadi yang dialami oleh nabi-nabi kita ya. Banyak peristiwa-peristiwanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salat subhi fil jama'ati thumma jalasa yadhkurullah ta'ala hatta tadlu'a syamsu kana lahu sitrun minan nar wa bari'un minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat subuh dengan berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah Ta'ala hingga terbit matahari, maka hal itu menjadi tirai baginya dari neraka dan dia terbebas dari neraka. Memang kita ni Pak diajarkan oleh Rasul berzikir sampai terbit matahari. Syuruk itu syuruk. Jadi pas waktu isyraq, pas salat subuh, tapi di masjid hanya 1-2 orang ulama yang ngomongkan kalau kita habis salat subuh, umpama kita balik ke rumah berzikir, berwirid, waktu isyraq masuk salat subuh diperbolehkan. 1-2 orang ulama yang membolehkan, Pak. Beberapa jumhur ulama mengatakan tak boleh, harus dalam masjid. Misalnya kita selesai kayak jam 6, baru isyraq masuk, ya isyraq atau pas matahari nak terbit itu, dilewatkan dulu kan, 5 menit, baru kita isyraq. Artinya kita sudah berzikir, berthalabul ilmi di sini, boleh lakukan salat sunnah 2 rakaat, pahala yang besar, ya seperti pahala haji, luar biasa, masya Allah, ya berzikir. Ini yang digawikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul habis salat itu Pak ngadep berjamaah sudah berwirid berzikir, dia bertausiah, nunjuk wejangan-wejangan dengan para sahabat-sahabatnya. Hadis yang ke-6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu 25 darajatan fa idza sallaha bi ardi falatin فأتم وضوءها وركوعها وسجودها وبلغت صلاته 50 درجة. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang laki-laki dengan berjamaah adalah menambah salatnya yang dilakukan sendirian terpaut 25 derajat. Maka jika salat berjamaah di tanah lapang lalu menyempurnakan wudu, rukuk dan sujudnya, niscaya salatnya mencapai 50 derajat. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, maka atau salat yang lebih baik di tanah lapang. Salat sunnah Id ya, itu di tanah lapang itu pahalanya mencapai 50 derajat. Apa kita kalau salat Id itu memang bagusnya di tanah lapang. Ini sunnahnya Pak di tanah lapang memang. Nah, kalau masih takwa ini kan di luar tuh. Tanah lapang kan pakai tuh. Nah, pahalanya mencapai 50 derajat Pak memang. Luar biasa memang itu. Masya Allah. Cuman kadang kalau kami di mushola atau di Hanif itu paling apa namanya tuh sebagian di lapangan, imamnya di luar, di dalam. Nah, itu tidak bisa dikatakan di
lapangan. Tak bisa. Artinya kalau lepas galau, imam di luar, makmumnya banyak di luar, sebagian ada yang di dalam, nah baru dikatakan ya. Tapi kalau di lapangan galonian, nah baru di lapangan galonian itu ya baik. Baik. Hadis yang ke-7 habis ke lawa 10 kok. Tak nyampe 30 menit ini Pak RT. Yo, mana ni baru sehat Pak? Yo, sebelum lebaran itu ya Allah, rempoknya Pak gitu. Habisnya suara habis badan sakit sebelum lebaran Pak. Mangko diajak mudik pula laju sarung nambah ada. Ini agak lega lemak juga ya Allah, teman masih dikit-dikit. Ya Allah, dia lemak Pak sakit tu Pak. Berdoa sama Allah, ikhlas tu Pak yang kita sakit Pak. Ikhlas niat. Berdoa ya Allah, jadikanlah sakit ini penggugur dosa. Nah, itu Pak doanya Pak. Nikmati Pak ya Pak. Iya, mati dan tak sakit kita alhamdulillah. Gugur dosa kita Pak. Iya, lah waktunya Pak. Mati kan lo gitu nih Pak. Iya. Cuma ya Allah kita nak pahala banyak belum kita nak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adraka jama'ati 40 yawman kataballahu lahu bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan salat berjamaah selama 40 hari, maka Allah Ta'ala menetapkan baginya terbebas dari neraka dan sifat munafik. 40 hari Pak, 5 waktu. Masya Allah. Anak pernah Pak kawinnya itu Pak, ada hitungnya Pak, kan contengnya itu. Tidak di rumah, di masjidnya gitu, total di masjid Pak. Totalnya di masjid itu contengnya, sehari, 2 hari, 3 hari Pak, sampai 40 hari Pak. Itu kasungkennya itu. Apa namanya khasiat daripada itu. Mohon maaf dan batin, kadang kita enggak ya mohon maaf Pak 40 hari gitu lagu solat wajib itu Pak di masjid, 5 waktu Pak selama 40 hari. Atau memang yang berubah Pak dalam diri kita Pak. Dalam 40 hari itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid itu, misalnya sehabis 40 hari ya Pak. 5 waktu gitu. Atau memang perubahannya kita rasakan dalam diri kita Pak. Yang tadinya mama dikit-dikit nak marah, tak marah. Dikit-dikit mama bohong kecil-kecil, tak lagi nak bohong kecil-kecil. Tidak maksudnya tu bohong mas'abnya kan, nak bohong tok-tokannya maksudnya tu kan. Bohong dikit beda dia, gitu tu. Artinya sifat-sifat yang munafik itu memang lambat laun memang terkikis Pak. Bukti ke lah Pak. Jadi hadis Nabi itu takkan pernah bohong. Dia tidak pernah bohong, pasti dia. Tak akan pernah merubah seseorang Pak. 40 hari tak putus. Memang benar itu. Masya Allah. Ada juga mengumumkan solat Jumat selama 40 hari. Sama-sama pergi haji gitu tak? 40 hari conteng ini Pak PSP. Jangan nak diconteng. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla al-bardaini bil jama'ati wa dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa salat bardain, salat subuh dan asar bardain. Ya, dengan berjamaah maka dia masuk surga tanpa hisab. Allah. Rutin Pak, arti rutin itu mendawamkan salat berjamaah luar biasa Pak Ibu ya Allah. Ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syahida salatal jama'ati kataballahu ta'ala lahu dhahiban wa raji'an 10 hasanatin wa ma'a anhu 10 sayyi'atin wa rafa'a lahu 10 darajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghadiri salat berjamaah maka Allah Ta'ala menetapkan baginya berangkat dan pulangnya 10 kebaikan dan menghapus daripadanya 10 kejelekan serta mengangkat baginya 10 derajat. Masya Allah. Balik, pergi dan balik kita diganjar 10 kebaikan. Menghapus dosa yang ada dalam diri kita, diangkat 10 derajat. Derajat kita Pak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat apa derajat di dunia? Derajat di akhirat. Uang itu Pak diangkat derajat oleh Allah. Ada amalia-amalia yang dia gawekan. Misalnya solat jamaahnya tidak putus di masjid, dia nak solat di masjid itulah. Ada yang menyebabkan situ diangkat derajatnya oleh Allah. Senang dengan puasa sunnah, tidak putus Pak.
diangkat derajatnya oleh Allah. Sering melakukan kebaikan yang tidak mengharap apa-apa dari orang lain kecuali mengharap ridha Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Iya. Mengamalkan ilmu misalnya, tidak kepengen dipuji wong, ikhlas ridha karena Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Ada yang model itu, yang derajat-derajat oleh Allah dulu. Yang jelas dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak kita itu. Dosa kita nilai yang minta ampunkan deh. Gugur dosa kita Pak. Ayo habis salat salaman, bersalam-salaman. Bersalaman gugur dosa kita sama-sama kita. Oh luar biasa nikmatnya Pak model itu. Tidak habis salat sediem-dieman tidak gitu. Ya, nah bersalam-salaman habis gugur dosa kita di antara kita. Luar biasa Allah gugurkan dosa kita dengan Allah, ya. Sama-sama manusia digugur pula dosanya bersalam-salaman. Luar biasa. Fadilah salat jamaah. Awak kita buntu, kawan kita buntu, Pak. Sering salat berjamaah. Menjawil kawan pas salat keluar masjid. Oh ya Allah, aku bawaan buntu. Ada tak kira-kira nak pinjam duit berasan? Nah, ya Allah, digerakkan hatinya oleh Allah. Tinjau ya gitu duit, Pak. Ayo, cobalah balik dari sini. Bawaan buntu tak disebarkan habis THR kan? Iya, yang THR lagi tidak. Hadis terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam la salatal hibaril masjid illa fil masjid. Waqala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati rahmah wa hiya khairu minad dunya wa ma fiha wal jama'atu rahmah wal firqatu adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna salat orang yang bertetangga masjid kecuali di masjid. Siapa? Tidak sempurna salat orang yang bertetangga masjid. Artinya takkan sempurna wong itu salat di rumah dia, sedangkan rumah dia pahala dengan masjid. Nah, artinya lang depan dia nah, dak kate kelang rumah. Dak kate kelang rumah, tinggal langkah bae. Nah, itu. Kecuali di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu adalah rahmat. Nah, kasih sayang Allah turun, yaitu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Berjamaah itu adalah rahmat, sedangkan perpecahan itu adalah siksaan. Berjamaah itu adalah rahmat. Berjamaah itu Pak, di sholat inilah kita dicontohkan untuk membangun satu kesatuan yang utuh. Makanya ujiman sawu sufufakum, rapat dan luruskan saf. Artinya jangan bercerai-berai, rapatkan kesatuan dan persatuan. Rapat Pak gitu. Nah, itulah dicontohkan dalam sholat Pak. Satu kesatuan utuh, tidak boleh pecah belah. Tidak boleh, tidak ada begitu jarang-jarang sholatnya, tidak kan? Nah. Berjamaah itu adalah rahmat, sedangkan perpecahan itu adalah siksaan. Ya? Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi Bapak Ibu, ini mohon maaf bukan koreksi bukan apa. Pas kita sholat Jumat itu kan ada yang ngomongkan bila, apa kan? Misalnya apabila khatib membacakan dua khutbah ada sembar, maka janganlah kita berkata-kata lagi, gitu kan? Atau menegur orang diam lain pun dilarang oleh Nabi gitu, karena hal itu bukan kurang sempurna Pak. Tapi hadis itu kata sia-sia. Hadis itu kata sia-sia. Faqad laghaw. Sia-sia Pak. Sia-sia. Bukan kurang sempurna. Memang sia-sia. Ya dapat gitu. Kalau kurang sempurna beda Pak dengan sia-sia. Ya Pak ya? Jelas kan ya? Kurang sia-sia. Yang kurang sempurna. Kita tuh ya Allah. Nah kapan aku teringat dia nak jelaskan ini. Nah kebenaran ingat nah. Ya. Jadi jauh tahu lah sia-sia akan memakai sia-sia pahala Jumat kita. Kamu sia-sia Pak. Yang kurang sempurna. Lebih kejam dari sempurna. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada yang bertanya, kalau memang jawaban kami belum kita dapat, belum baca kita jawab, PR dulu, kita nanya dulu dengan guru kita ya. Silakan. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya. Iya, silakan. Siap Pak Semin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena pada minggu yang lalu kata ketua kita ini untuk pada pagi hari ini kita diskusikan masalah korban kalau tidak salah. Tapi kita sudah membahas masalah sholat berjamaah. Sebenarnya kita tema ini untuk korban Pak yang akan kami tanyakan. Ini bermacam ragam. Ada yang mengatakan korbannya tidak sah kalau tidak didahului dengan akikah. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian bagaimana cara niat pembagian daripada korban itu. Kemudian ada lagi yang harus mentah. Tak sah katanya kalau dimasak. Ada yang pendapat itu. Kemudian Mak Mano, panitia ini biasanya kalau hari korban itu ngambil sebagian daripada pengorban itu, ngambil tulang apa daging, dimasak, makan sama-sama. Nah kalau ada mungkin dasar-dasarnya atau lain sebagainya, mohon untuk diperjelas agar kepanitiaan untuk tahun ini diharapkan lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sebelum Ustadz Sarmin menjawab, aku klarifikasi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Tarudin tadi itu benar, tapi mungkin hanya miskomunikasi dengan Pak Zainal. Kita ada punya rencana untuk membahas, menyepakati permasalahan kurban. Karena kurban ini agak sedikit jelimet. Ya, kalau diomongin jelimet, kadang-kadang kita sudah melakukan kebiasaan, tapi ada kata-kata, oh ini, ada lagi yang ini. Jadi banyak pendapat. Jadi punya inisiatif saya dengan ketua panitia dan bagian seksi kurban untuk membahas ini lebih mendalam dan menyepakati apa yang kita ambil pada saat kurban, apa yang harus kita lakukan. Nah ini tapi waktunya ternyata bukan di bulan ini Pak Zarudin, di bulan Juni, karena informasinya kan bulan Juni Idul Adha tanggal 29, artinya kita jatah Pak Sarmin ini awal bulan minggu kedua. Jadi bukan minggu ini, bukan minggu bulan Mei, karena informasinya terlalu lama Pak Ketua kalau misalnya di bulan ini. Tapi tidak masalah apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin, sekilas dijelaskan oleh Mas Sarmin. Tapi kami minta tolong untuk bulan depan jatah Pak Sarmin ini kita kupas habis. Artinya mungkin kaget Pak Sarmin menyiapkan aturan dan yang sebenarnya dalam agama hadis apa, surat apa. Nah mungkin itu kita bukannya kaget hanya mendengar, tapi lebih banyak kita dialog untuk minggu depan. Dan aku harapkan juga kawan-kawan panitia untuk hadir, bahkan kalau bisa yang berkorban juga hadir, karena banyak yang nak kita tanya dan sepakat. Kalau aku simak sebetulnya tinggal nawaitu itu dulu, nawaitu baik itu korban, nawaitu juga panitia. Nah, tapi kalau misalnya nawaitu tadi tidak sudah ada bagus, ya
itu biasa suara sumbang ini hal yang kecil. Tapi kalau itu sudah sepakat apa yang disampaikan oleh dengan ada dasar ayat ini surat ini yang menentukan, ya sudah. Ada nak ngomong itu terserah, anjing menggonggong kafilah berlalu, kata urusan. Yang penting kita sepakat. Itu Pak Samin dengan Pak Sarudin, nah mungkin kepala anak mereka MIP tadi sempat Pak Samin ngomong jangan-jangan kaki laju imam di masjid takbir laju takut kalau banyak dosonya, banyak salahnya. Mak mano kalau misalnya kebenaran yang emang biasa imam di sini yang biasa kebenaran tak ganti yang hadir. Jadi jemaah ini saling bingung, saling tahu siapa yang nak ditunjuk, siapa. Jadi saling suruh, lajulah, ujung-ujung lajulah ketua dewe lagi belum paham. Kira-kira apa hukumnya kalau misalnya saling julang, tak kata imam. Ya sudah, apa adanya? Apa masih berdosa juga? Berdosa tidak lakukan, apa berdosa lakukan? Kira-kira di mana yang benar? Kita lakukan, kita belum sempurna, tapi tidak lakukan imam, payah bubar. Kira-kira umpamanya. Nah ini dosa imam, ini dosa bubar, apa kita jadi imam? Terima kasih Pak Ustaz. Masuk akal. Ya. Baik, Bapak sekalian rahmatullah, menanggapi dengan Pak Zarudin pertama ya. Jadi untuk umumnya dulu kita juga tahu yang umum dulu yang memang sudah. Jadi untuk pembagian hewan kurban itu memang kalau kami membahasnya yang 3 Pak. Sepertiga itu untuk pengkurban, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah. Ini 3 ikut ini sepertiga untuk pengkurban Pak. Jadi daging itu jadi sudah dikumpulkan sepertiganya. Umpama dalam timbangan daging itu 90 kilo Pak 90 daging tadi. Artinya sepertiga dari situ umpama bagi. Jadi dapatnya berapa kilo sewa yang pengkurban tadi dari sepertiga tadi. Timbek tadi dibagi untuk 7 umpama kan. Misalnya 30 kilo dibagi untuk 7 berapa? Kira-kira gitu ya. Maka sisanya baru dibagikan dengan atas bentuk sedekah memang untuk fakir miskin. Ya. Yang untuk hadiah tadi boleh wong ayo ninjo Pak, hadiah bentuk hadiah. Nah, yang untuk panitia yang banyak gitu nih sekarang ini Pak, yang jadi permasalahan ini di panitia. Ya? Nah, di panitia Pak bermasalah. Kenapa? Karena ada yang mengatakan panitia dengan masyarakat sudah jadi satu posisi. Jadi kalau panitia sudah dapat di rumah dia sudah dapat lagi. Itu kaki kita jelaskan benar Uci. Pak Bo kita ini nih Pak. Mana yang nak kita ambil kaki keputusan ini? Mana yang nak diambil, mana yang nak kita jalankan? Ada tak dalilnya? Insyaallah ada agak mungkin kesempatan bulan depan insyaallah kalau sehat. Nah, nyambung pertanyaan dari Kandau gitu. Baik, benar juga. Komando kadang kata bagus, Pak. Berjingo-jingoan. Nah, jadi kata misalnya. Nah, jadi solusinya kalau memang ada KTP yang bagus itu mau yang sewa. Yang Kandau di antara siapa yang disuruh umpama levelnya sama kalau. Terus siapa umpama ketua lah kira-kira umpama. Ikhlas redo misalnya jamaah tadi memang sama levelnya Pak. Memang sama tingkatannya. Ya udah apa-apa. Sah soal jamaahnya. Karena sama tingkatannya. Nah, yang dimasukkan di sini ini yang ditekankan memang yang ada yang bagusnya daripada jamaah di situ. Umpama ya. Kalau memang ada kata yang bagus kami ini berembuk, ya mungkin bubar kan? Si kantor tadi, bubar. Lebih berdosa bubar Pak. Nah, lebih berdosa bubar. Ketimbang tidak dilaksanakan sholat jamaahnya tadi. Ada kata imamnya bubar. Kan kira-kira itu woi bubar kata imamnya. Jadinya datang ini, woi aku nak jadi imam tak pasal. Lah mohon maaf dan batin kan tidak pasal kan loh Pak. Artinya ditentukan siapa jadi pemimpin. Karena bukan sama selevel kan, Mama.
Nah, ada apa-apa redok kan lo? Sama sholatnya. Sama-sama tingkatannya itu kan lo. Nah, itu ada apa-apa, sama tingkatannya tadi. Kira-kira modelnya itu kan lo. Ada lagi? Daripada bubar tadi kan? Tidak lucu. Semua yang di daerah pun apa? Kejadian di Sako itu, Pak. Sholat Jumat. Dak katik yang nanti khotibnya. Khotib yang tugas sudah datang, khotib cadangan dak katik. Bubar Pak masjid itu. Sholat di tempat masjid lain. Lah, jamaah banyak. Nah, kacau gitu. Makanya sidak masjid disiapkanlah cadangan yang memang sanggup tidak sanggup dia harus maju, Pak. Ya jangan ya nak bagusnya ni tak apa-apa, yang penting syarat rukunnya dapat. Nah itu. Sama cak tadi kan Nona dinanya kan? Siapa dah kata yang bagus ini tu pada bubar. Yang penting syarat rukunnya dapat. Kira-kira modelnya itu. Ada lagi? Habis. Pas ya? Ya silakan Ibu yang ditanyakan. Tolong tanya ya. Tolong kan orang kosong tu. Ya. Jadi bagaimana saudara disimpan jadi Baik. Nah, benarnya. Jadi baik Ibu ya, kalau ada misalnya mushaf Al-Quran yang memang tidak terpakai lagi, atau memanglah buruk, apa misalnya kalau disimpan dalam berterbangan, telangkah-langkah kan ya, atau langkah dosa pak kita pak, iyo. Nah, caranya do, nak kita hilangkan itu supaya nak misalnya mana cara menghilangkannya? Ada dua pendapat. Yang pertama dibakar di kubur pak, jadi abu. Dibakar, kubur. Abunya tadi pak, dibakar. Tidak apa-apa. Ada keterangannya pak, ada. Ya, mushaf. Tapi yang memang tidak terbakar lagi. Jangan yang baru kita bakar. Masalah. Ya, ada yang memang tidak usah dibakar, ditanam aja di tanah. Yang memang tidak terjangkau. Itu kira-kira ya. Ada keterangannya ya. Ada ini daripada pendapat sahabat Nabi Utsman bin Affan salah satunya. Ini mengajarkan kalau memang mushaf tidak terpakai boleh dibakar, dikubur. Jadi dibakar di dalam satu tempat yang tidak kemana-mana, tidak berlari-lari. Kaget aksi abunya itu, bekasnya itu kubur atau langsung ditanam. Pendapat yang kedua boleh pak. Jadi tidak terpakai artinya bukan kita membakar dengan sengaja, tidak, daripada kita terlangkahan. Boleh ya, kaget kita apa namanya, insyaallah ya, bulan depan kita bawa dia sebab sekaligus satu bawa kurban tadi kita bahas. Ada juga yang bertanya kemarin di Masjid Al-Hanif Bapak Ibu masalah azan. Masjid dikuburkan ya, diazankan sama diikomatkan. Nah ini ada juga orang yang tanya. Yang bertanya masyarakat ini boleh apa tidak? Kadang-kadang ya kaget. Jadi boleh ya Bapak ya. Jadi jangan ini daripada dah terpakai. Telangkah-langkah dibacoi dah. Terburu baik. Nah, boleh Pak, boleh ya. Silakan kalau memang ini silakan tanya dengan yang ahlinya. Insyaallah sama jawabannya Bapak ya, Bu ya. Insyaallah ya. Nah, masalah yang dikubur pakai azan iqamah tadi, akhirnya sekalian ya dalilnya kayak kita tunjuk tahu mana itu kalian. Ada lagi? Kati doa salah pala apa gitu. Ayo, menjadi penimang Masyaallah. Baik Bapak sekalian rahmatullah alaihi, sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم إنا نستحفظك ونسترجعك ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياك في أمانك وجوارك وحياتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد بديع عنيد بديع باغي عن الشارك والانتشار إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. حقا لنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf dan terdapat kekurangan. Kalau Allah sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.